olehku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan 7 gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi dirasakan 1, 2, 3 oleh Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan 7 gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi siap 1, 2, 3 oleh Rohku, kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Terakhir kita goyang lagi, come on. Lagi, come on. I did, yeah. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. Sekali lagi. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. He's higher than the skyscraper and the deeper than the submarine. He's wider than the universe and beyond my wildest dream. And He knows me and He loves me since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. He's higher than the skyscraper and deeper than the submarine. He's wider than the universe and beyond my wildest dreams. And He knows me and He loves me since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. One more, come on. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. And He holds us. And He holds us in His hand. And He holds us in His hand. Yeah! Woo! Ayo Austin cepet, ayo cepat, angin semakin besar ini. Bro, saya pikir Ayo cepet, masuk dulu cepet. saya pengen pulang aja bro. Cepet itu. Ini lebih menakutkan dari apa yang gue bayangkan. Kita udah di ujung, cepat. Sebentar. Kaki saya gemetaran bro. Udah ini saya pegangin cepetan. Aduh. Ayo, jalan. Ya. Ya. Saya pengen pulang aja bro. Mending saya ngopi di rumah aja. Saya juga pengen nonton Netflix dan minum kopi di rumah. Sama. Tapi kita udah tengah jalan ini. Loh, gimana ini bro? Wah. Tenang aja bro. Kita udah mau sampai ini. Jangan banyak berpikiran buruk. Waduh. Wah, ini anginnya sudah semakin besar. Kamu jangan. Ini udah di ujung tebing. Jangan banyak bicara. Kita harus konsentrasi. Nanti kalau kamu kecemplung gimana? Waduh, bro, gimana nih bro?
Ini lebih mengerikan daripada... Tapi mending kalau kamu kecemplung, kalau saya kecemplung gimana? Kamu akan tersesat tanpa harapan. Oh ya betul juga ya. Ya kamu jangan sampai kecemplung juga bro ya. Makanya kamu Aduh. jangan banyak berpikiran buruk. Aduh. Apalagi kalau kamu berpikir di ujung sana udah ada macan menunggu dengan mulut mengangap. Jangan berpikir seperti jangan itu. sampai itu terjadi bro. Nah makanya kamu harus ingat-ingat bahwa selama ini kita waktu di hutan ini kita belajar sesuatu kan? Ya bro. Aduh, Coba. Aduh, topinya terbang bro. Wah. Nanti kita ambil kalau udah sampai ke jurang. Aduh bro, jangan sampai ini bro, lihat bro. Tenang aja, tenang. Dalam sekali. Pelan-pelan. Kita bisa, pasti bisa. Udah setengah sedikit lagi, kita udah setengah jalan ini. Ya. Oh, lagian kamu kan sudah belajar banyak tentang di hutan ini. Wah, di saat begini kamu masih membagikan pelajaran bro. Nah, kita belajar tentang apa selama ini? Kita belajar tentang iman. Ya betul iman, tapi tidak seperti situasi sekarang ini juga bro, kamu bagikan pelajaran seperti ini. Kamu itu mengingatkan saya kepada Stefanus. Stefanus tahu nggak Stefanus? Stefanus, teman kita yang jualan es krim. Bukan, itu Stefanus yang di Alkitab ini. Aduh, yang mana lagi nih, bro? Stefanus yang itu yang martir Kristen pertama yang mati karena melayani Tuhan Yesus. Wah, Nah, kamu harus ingat. kenapa Semua dia, bro? perjalanan kita tuh penuh dengan resiko. Nah, melayani Tuhan Yesus juga sama, penuh dengan resiko, bro. Aduh. Oh, jangan ke depan-depan, bahaya. Nyender, agak nyender ke belakang. Nah, tapi jangan salah. Ya gimana? Walaupun penuh dengan resiko, Ya. upahnya itu worth it, bro. Maksud kamu worth it seperti apa bro maksudnya? Berharga, upah itu sangat besar di surga nanti, gitu Wah, loh. tapi saya tidak mau bro, mati di sini bro. Tenang aja. Kamu tahu nggak pengalaman saya waktu jatuh dari ini tebing di Gunung Everest? Wah, kamu pernah jatuh ternyata? Ya, saya mendapat upah yang besar di situ. Hah, Wah, upah risiko apa? itu risiko kan besar. Duit? Tapi bukan. Apa? Saya masuk Guinness Book of Record. Hah, karena? Bukan karena memanjat, tapi karena saya patah tulang di seluruh badan saya, tapi tidak sekarat. Wah, kamu sungguh lucu di saat begini. Iya. Saya sudah gemetaran kamu sih menceritakan hal Kamu seperti lucu ini. mau memecahkan rekor saya juga? Aduh, jangan bro. Udah cukup bro. Ya udah, makanya terus jalan. Ayo, bro. Ayo terus. Ayo, Pelan-pelan, kamu bisa. bro. Ayo. Tolong bro. Tenang, nggak ada macan di sana. Cuman ada ular besar di situ. Aduh. Ya, sebentar bro. Ayo, cepat. Ya. Yesuslah penolong yang setia. Amin. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita harus percaya ya bahwa Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan Kau lebih Yesus. Haleluya.
sukacita. Haleluya, haleluya, yes Lord. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan sekali lagi ya, Tuhan tahu engkau. Haleluya, yes, amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupanmu. Amin. Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu. Haleluya. Percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, yes. Hanya satu-satunya jalan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau ya Yesus. Bahwa setiap anak-anak Aikin untuk senantiasa berdoa dan berseru-seru kepada Engkau. Bahwa setiap anak-anak Aikin untuk intim dalam firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu menerangi setiap langkah kami. Firman-Mu yang memberikan kami kemenangan. Firman-Mu akan memberikan kami sukacita. Sebab Tuhan berkata, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Saat kami mempercayai setiap firman Tuhan, kemenangan, sukacita akan terjadi atas kehidupan kami. Urapi setiap anak-anak Aikin ya Bapa. Buka hati mereka untuk setiap firman, bahwa mereka semakin melekat kepada Engkau dan menghidupi firman Tuhan. Bahwa setiap kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Haleluya, amin. Hai kids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam tema Unexplored Bible Stories. Dalam tema kali ini kita akan belajar bersama-sama mengungkap kisah-kisah di dalam Alkitab dan belajar dari misteri yang terkandung di dalamnya. Kalau kita masuk ke dalam hutan belantara, kita akan menemukan banyak hal yang dapat membuat kita kaget dan terkejut. Kita dapat menemukan bermacam-macam hal yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Semuanya itu mungkin dapat membuat sebagian orang menjadi takut dan gentar. Lalu mereka kabur mencari pertolongan. Tapi itu tidak berlaku bagi adik-adik iKids yang pemberani. Kita mungkin bisa kaget dan terkejut, tapi kita tidak akan kabur. Kita semua ada di sini untuk mencari dan menggali lebih dalam, mencari fakta-fakta dan mengungkap misteri yang terdapat di dalam hutan belantara, seperti juga di dalam Alkitab. Kita mau belajar dan mengambil nilai yang terkandung di dalam setiap lesson pada tema kali ini. Ini adalah ayat hafalan yang akan menuntun kita dalam tema kali ini. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 25 ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku,
Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Yes, good job adik-adik. Nah, pada lesson kali ini kita akan menggali lebih dalam dari cerita Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60, yaitu ketika Stefanus dilempari batu. Begini ceritanya. Setelah Yesus naik ke surga, para rasul mulai mengabarkan Injil kepada banyak orang. Ada seorang bernama Stefanus. Ia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ia menjadi murid Yesus dan ikut mengabarkan Injil bersama para rasul. Stefanus begitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia berkhotbah dan mengajarkan Injil dengan berani. Ia juga banyak mendoakan dan menyembuhkan orang sakit. Namun rupanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak suka dengan apa yang Stefanus lakukan. Maka mereka menangkap Stefanus dan membawanya ke Mahkamah Agung untuk diadili. Mereka menuduh Stefanus menghina bait Allah dengan pengajarannya yang sesat. Lalu tiba-tiba wajah Stefanus menjadi bercahaya dan ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu menjadi semakin marahlah orang-orang Farisi itu dan menyeret Stefanus ke kota untuk dilempari dengan batu. Kemudian mereka dan orang-orang banyak melempari Stefanus dengan batu. Sesaat sebelum ia meninggal, Stefanus berdoa. Begini katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku dan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Stefanus berdoa supaya Allah mengampuni mereka yang berbuat jahat kepadanya. Adik-adik, kehidupan seorang pengikut Yesus tidak selalu mudah. Stefanus harus menderita karena ia setia mengabarkan Injil. Stefanus tidak menyerah. Ia bahkan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Jika kita tetap setia pada iman kita dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menerima hadiah yang terbesar, yaitu kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, kakak pamit dulu ya. Kakak mau menjelajah lebih dalam lagi ke dalam hutan belantara ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. iKids, yeay! Adik-adik, ketika kita berada di dalam hutan, kita dikelilingi oleh pohon-pohon yang sangat besar dan semak-semak yang lebat. Sehingga kita dapat kehilangan arah dan tidak tahu kemana kita harus melangkah. Maka dari itu, kita harus mengikuti kompas yang menunjukkan arah kepada kita. Terkadang, jalan yang ditunjukkan oleh kompas itu juga mudah untuk dilalui, tapi terkadang juga sulit untuk dilalui. Kompas dapat membawa kita ke tepian jurang, dan kita harus berjalan meniti tebing supaya dapat keluar dari hutan dengan selamat. Jurang yang harus kita lalui bisa sangat dalam dan menakutkan loh adik-adik. Namun, kita harus tetap maju perlahan-lahan supaya kita dapat melewatinya. Kita berjalan selangkah demi selangkah sambil berpegangan pada tebing yang ada di belakang kita. Masuk ke dalam hutan juga bisa sangat berbahaya. Tapi kita tidak harus terus maju. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Sebagai murid-murid Yesus, kita harus pergi dan mengabarkan Injil, menjadi saksi atas kebaikan Tuhan bagi semua umat manusia. Apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Yesus itu bisa berbahaya bagi kita adik-adik. Kita dapat bertemu orang-orang yang tidak mengerti akan kasih Tuhan, sehingga mereka menolak Injil yang kita ceritakan. Bahkan mereka menentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Sama seperti yang terjadi pada Stefanus di dalam cerita Alkitab kita hari ini, Stefanus tetap mempertahankan imannya dan tetap setia memberitakan Injil. Meskipun banyak orang menentang dia, sampai akhirnya dia dilempari batu oleh orang Farisi. Namun adik-adik, Stefanus tahu bahwa ia akan memperoleh hadiah yang luar biasa jika ia tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hadiah itu adalah keselamatan.
hidup yang kekal bersama Allah Bapa kita di surga. Bahkan Stefanus sanggup untuk mengampuni mereka yang jahat kepadanya. Hingga hari ini banyak anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang mengalami pertentangan karena iman mereka. Mereka dapat ditangkap dan dipenjara karena memiliki Alkitab. Karena mereka juga mengabarkan Injil dan karena juga mereka pergi ke gereja. Hari ini adik-adik kita mau belajar 2 cara supaya iman kita dapat tetap teguh dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Meskipun ada di antara orang-orang yang menentang iman kita. Yang ke-1 adalah take courage. Adik-adik, ketika Stefanus dan para rasul lainnya mendapat penolakan dan iman mereka ditentang oleh orang Farisi, apa sih yang mereka lakukan? Apakah mereka mundur atau tidak mau lagi mengabarkan Injil? Tidak ya adik-adik, mereka terus setia mengabarkan Injil. Itu berarti mereka adalah orang-orang yang pemberani. Mereka berani mengambil resiko untuk tetap mengabarkan Injil. Nah adik-adik, kita juga harus seperti mereka ya adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak yang pemberani. Take courage, be bold and be strong in your faith. Teruslah mengabarkan Injil dan setia kepada iman kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia. Amin. Yang kedua adalah keep your eyes on heaven. Adik-adik, ketika Stefanus ditangkap dan dilempari batu, ia tahu kalau ia akan kehilangan hidupnya. Tapi Stefanus tidak menyerah karena ia melihat kepada hadiah yang akan datang, yang akan dia terima jika ia tetap setia di dalam imannya. Hadiah itu adalah apa adik-adik? Keselamatan. Keselamatan itu adalah hidup yang kekal bersama Allah Bapa kita di surga. Itu adalah janji Tuhan buat setiap kita adik-adik semua di sini. Janji itu tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, jika kita tetap percaya dan setia kepada iman kita, mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, kita akan memperoleh keselamatan, anugerah hidup yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Maka dari itu adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang pemberani, setia terus mengabarkan Injil dan terus memiliki iman yang teguh. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus meskipun banyak orang yang menentang kita. Amin adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang berani Tuhan. Terus mengabarkan Injil Tuhan kepada sesama kami Tuhan. Mengabarkan bahwa Engkau adalah Yesus satu-satunya Juru Selamat Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan fokus Tuhan kepada Engkau Bapa. Kami mau terus Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan anak-anak di sini anak-anak yang berani Tuhan, karena kami tahu Engkau menyertai semua anak-anak di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Kak Jenny pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi dalam petualangan Unexplored Bible Story minggu depan. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA.
UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.